Om Swastiastu, teman-teman dan para sahabat lokalan, ketemu lagi di channel YouTube Lokalan Bali ini. Sekarang kita dari tim Lokalan Bali dan bersama saya Unggit Desti diundang untuk menghadiri acara yaitu berupa pameran lukisan dan pameran topeng khas Desa Batuan. Dan acara hari ini akan dibuka oleh Bapak Bupati Gianyar, dan kami dari tim Lokalan Bali akan berkunjung dan meng-up tentang style, tentang pakem, tentang gaya dari Desa Batuan dengan tema Nuju Sahasra Warsa Baturan. Dan teman-teman dan para sahabat lokalan, tonton sampai habis channel YouTube Lokalan Bali ini. Kita akan mengeksplor, kita akan mengangkat dan memperlihatkan tentang gaya dari style Batuan. Ingat, tonton sampai habis, ingat like, komen, dan subscribe-nya untuk semangat tim dari Lokalan Bali meng-up lokalan-lokalan Bali lainnya. Kita ganaskan lokalan dari hati dan cinta. Ganas! Kita ganaskan Desa Batuan. Teman-teman dan para sahabat lokalan, sekarang kita sudah berada di Wandelan, tepatnya di Desa Batuan. Dan sekarang kita bersama anak muda milenial yang berasal dari Sanur, yaitu adalah Bapak Boing. Kita sengaja mengajak beliau untuk menyaksikan pameran topeng dan pameran lukisan yang berada di Batuan dengan edukasi, dengan tujuan memperkenalkan dan saling memperkenalkan. Ini loh karya dari Batuan, dan anak-anak muda saking pesisir, saking Sanur mengetahui ini pakem dari topeng dan pakem lukisan Sanur. Dan juga kita memperkenalkan kepada anak-anak muda yang berada di Batuan. Kita mengajak anak muda milenial untuk saling sharing, untuk saling mengisi kekosongan dan saling mengukuhkan dan mengajarkan pakem Intaran, pakem Batuan, dan pakem Sinopadu, dan pakem Bangli atau pakem lainnya. Karena kita adalah kesatuan, yaitu menjaga taksu lokalan Bali kita. Mari kita menjaga lokalan-lokalan Bali kita dengan saling mensupport dan saling silaturahmi. Menjaga taksu Bali kita dengan menjaga rasa kekeluargaan dan menjaga rasa menyambut budaya kita. Kita adalah Bali. Kita ganaskan lokalan Bali kita, dan kita akan menuju langsung dan memperlihatkan kepada anak muda pesisir kita tentang pakem dan beda dari Batuan dengan beda dari style lokalan-lokal lainnya. Mari kita ganaskan. Hadirin undangan yang saya hormati, pada kesempatan yang baik ini saya menyampaikan apresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada Panitia Batuan Festival Desa Batuan yang telah berkenan melaksanakan kegiatan ini. Semoga kegiatan ini mampu dilaksanakan secara berkelanjutan dan masyarakat Gianyar dapat ikut serta dalam melestarikan seni dan budaya warisan leluhur kita. Akhir kata, dengan mengucapkan Om Awi Genam Astu Nama Sidem, lomba serangkaian Batuan Festival saya tutup secara resmi, dan pameran lukisan gaya Batuan dan hasil kerajinan pahat dan ukir saya nyatakan dibuka secara resmi. Silakan. Teman dan para sahabat lokalan, sekarang kita bersama tokoh seniman Desa Puayo, yaitu Bapak Slamet dan Bapak Koto. Dan kita akan melihat, menyaksikan pameran lukisan dan pameran topeng khas Batuan.
lokalan. Ini adalah khas yang namanya Barong Gajah, dan inilah karya dari Pak Slamet, dan akan saya mutawar dan akan kita jadikan koleksi di Pantantri. Dan kita akan menjadi Pak Slamet, apakah barong ini akan dijual, karena kita sebagai tim lokalan Bali kita harus mensupport yang namanya seniman lokalan dengan cara mensupport dan membeli karya beliau dan kita jadikan koleksi di Pantantri. Itulah lokalan Bali kita, support lokalan, support you lokal. Teman-teman dan para sahabat lokalan, beliau adalah Bapak Slamet. Kita akan berbincang-bincang pada beliau. Apakah karya beliau akan dijual apa tidak? Beli mantap kan beli? Cocok harga? Oh iya, ternyata tidak dijual. Karena karya beliau ini sangat unik, yaitu berupa Barong Gajah. Kita sebagai lokalan Bali wajib mensupport seniman Bali kita. Dengan cara gimana? Membeli karya beliau dan kita jadikan koleksi. Tapi beliau belum menjualnya. Tapi ketika dijual akan dibayar Pantantri. Kita ketemu dengan Kak Mendro juga, seniman tua saking Kuayo. Kita juga mempunyai karya beliau di Pantantri dengan barong kurbudot yang beli apa? 28. Karya beliau sudah ada di Pantantri. Sebagai wujud tim lokalan Bali mensupport seniman-seniman tua, seniman klasik yang berada di Batuan. Kita dari tim lokalan Bali di pesisir sudah membeli karya beliau. Kanas. Kolektor, dan lihat di YouTube. Beliau juga adalah kolektor. Kolektor sekali ngubut. Kita penggila seni, artinya kita sama-sama penggila. Artinya sama-sama mencari lingkar tangan, entah dari Kuayo, entah dari Singapadu, entah dari pesisir, dengan tujuan dan edukasi kita menghargai karya anak bangsa, tokoh anak-anak, tokoh tua-tua penglisir kita jadikan kesatuan, kita kumpulkan di Pantantri. Beliau dari Ubud, kolektor Ubud, dan tiang penggila dari pesisir. Sama-sama ngukuh, sama-sama ngajaga. Semua YouTube-nya luar biasa. Kita berkembang lagi, berkembang lihat karya-karya yang kemarin tuh lihat hobinya tuh, yang berapa tahun tuh, yang benar-benar luar biasa adanya. Artinya kita bisa memperkenalkan kembali kepada anak-anak muda, dan kita bisa mensupport seniman-seniman. Karena ketika itu harus sejalan Pak, ketika seniman berkarya dan ada yang membeli dan mensupportnya, seperti itu. Harus ada putaran. Kita mengukuhkan dan melestari. Support lokal. Yes. Dan para sahabat lokalan, tadi kita sudah memperkenalkan kepada tokoh-tokoh seniman penglingsir yang berada di Batuan, dan ini adalah seniman milenial dari generasi yang selanjutnya. Beliau adalah Eko. Beliau adalah seniman muda milenial yang berasal dari Kuayo. Selain beliau yang pada kenal, bapak beliau juga pada kenal baik dengan bapak beliau. Bapak beliau adalah seorang potong kayu yang memperjualbelikan kayu pole yang akan dijadikan media untuk dipahat. Dan ini adalah karya barong bangkal dari Eko dengan menggunakan warna Bali dengan ukuran 29 cm. Berapa hari proses ini, Pak Eko? Proses pengecat 3 bulan pada. 3 bulan dengan memakai warna Bali. Iya. Ini pakem style Kuayo. Dan tapel ini nggak ya? Eko ngapa bapak? Oh, tapel ini adalah asli karya dari anak muda milenial dari Kuayo. Dan teman-teman dan para sahabat lokalan, ini kita akan menjadikan edukasi ketika digital adalah segala-galanya, ketika teknologi adalah segala-galanya. Kita sebagai generasi selanjutnya selalu ingat dengan budaya kita, yaitu apa? Marwah taksu Bali kita, yaitu tapel, lukisan, dan menjaga budaya Bali kita. Beliau sudah mengedukasi kepada anak-anak muda. Semoga ini menginspirasi selanjutnya kita sebagai anak muda Bali selanjutnya. Kita ganaskan lokal. Ganas, Maiko? Ganas. Ya teman-teman dan para sahabat lokalan, sekarang kembali dengan Bapak Koto. Beliau juga adalah anak muda beliau. Kan sebenarnya tua kan? Udah terlalu muda, saya aja muda terlalu. Beliau adalah tokoh anak muda di Kuayo, dan inilah karya beliau, yaitu berupa barong bangkal dengan khas pakem beliau.
ini adalah style dari Bapak Koto, pakam Poyo. Poyo. Berapa tahun kau umur kapal ini? Kurang lebih sekitar 8 tahun. 8 tahun dengan menggunakan warna Akrilik. warna akrilik. Ya, ini adalah pakam dari beliau dan beliau juga mempunyai ciri khas dari Poyo yang ngajarkan namanya khas dari Poyo, dan beliau juga yang menyelesaikan undagi barong yang berbulu gagak yang berada di sini. Beliau adalah sanggengnya alias undaginya sebagai seniman saking Poyo. Support lokal nih. Bertanya kepada Bapak Koto, apa perbedaan dari pakem beli, style beli dari buah karya linggo tangan dari Pak Koto dengan barong bangka lainnya? Dijelaskan. Untuk barong ini yang berusaha mencari perkembangan barong bangka atau barong bangkung yang biasanya kan pandangannya agak nyamping Ke samping. Nah, ini saya coba untuk pandangannya ke depan, biar pandangan people itu bisa memana kita juga, biar apa namanya itu Boleh ragu ke depan ya, tapi memandang sudut kita di depan. itu kemana seperti itu. Berarti dari style pakem bebulanya, tempat calingnya sama sama, cuma beda pandangan mata dan kepanjangan pandangan sampingnya, biar kayaknya seperti kalau boleh dibilang Pancaro Celeng Bali. Pancaro Celeng Bali ya, artinya Pancaro Celeng Bali ya. Iya. Maka disebut bangka gitu. Bangka, iya. Itu teman-teman dan para sobat lokalan. Ya. Banyak edukasi, banyak perbedaan, banyak imajinasi karya seni yang dituangkan. Artinya selalu ngajakan yang namanya lokalan-lokalan tanah kelahiran masing-masing. Tapi itu akan menjadi kesatuan kita, yaitu marwah Bali kita. Banyak warna, banyak bisa yang kita nikmati tentang budaya dan seni Bali itu sendiri. Saya dulu ya. Ya, beliau adalah Bapak Koto, seniman muda Poyo. Tapi beliau sudah beristri, tapi saya bilang muda, agar awet muda. Umurnya udah 46 sekarang. 46. Tapi tetap tidak canda beliau. Ya. Tetap tidak canda. Selalu support anak muda, selalu support mengedukasi karya-karya anak muda. Ya. Ya. Ya teman-teman dan para sahabat lokalan, sekarang kita bersama Aji Wirayuda. Beliau adalah siapa? Wirayuda. Beliau adalah seniman serba bisa. Selain beliau juga bisa menari gambuh, beliau juga adalah pemahat dan beliau juga adalah pelukis, dan sekarang beliau menciptakan karya seni yang nyeleneh. Tapi niki arti dan tujuan dari tapel rando niki Ji. Idenya dulu sebenarnya dari nyoba kita bikin separuh dulu selesai dia kan. Ya. Habis itu udah bosan. Muncullah ide gimana harus kita lagi separuh itu biar bikin lain daripada yang lain. Maka timbullah bayangan seperti orang lekas, kurang nadi. Orang nadi itu dia itu prosesnya bisa dari wujud manusia ke wujud detio atau rangno atau dan lain sebagainya. Iya. Berarti ini proses penadian atau melekas, yaitu dari suatu proses manusia akan berubah wujud menjadi rangno atau menjadi lia. Berarti karya itu idenya tercipta dari hal itu. Berapa tahun dah umur topeng ini? Baru 1 tahun. Ini juga menggunakan kayu puling ya? Kayu puling. Iya, teman-teman dan para sahabat lokalan, ini adalah karya dari Aji Wirayuda, dan beliau adalah, selain beliau suka seniman, tapel, pelukis, beliau juga adalah tukang tato, dan beliau dulu adalah tukang tato di pesisir di PJS Tato Sanur. Dulu kita sampai sekarang menjadi sahabat baik, dan beliau juga adalah prajuru. Pengayaan di Klian. Ji, gimana harapannya Aji kepada anak muda yang di Batuan sebagai Aji Malaning, sebagai prajuru dikiring desa adat Batuan? Tapi harapnya Aji kepada anak muda, yang penting kreatif, tetap berkarya. Canda-canda Yang ya. penting ada hasil. Nakal boleh, tapi ingat berprestasi. Nakal dan berprestasi kita tuangkan dalam ide dan karya, menciptakan suatu hasil karya seni. Itulah lokalan Bali kita. Nakal dan berprestasi. Ya teman-teman dan para sahabat lokal, ini juga adalah karya dari Aji Wirayuda. Ini karya beliau.
Tapi karya beliau yang saya tawar belum dipamerkan dan tidak dijual. Kenyal ngerayu, tapi akan dijual. Tinggal menunggu BUC, butuh untung cepat. Dengar aja, ada BUC, ada butuh untung cepat. Karya dari Aji Wirayuda. Ini adalah style gambuh aja. Togok gambuh. Udah hari ini Ki? Berapa bulan Ki karya ini? Prosesnya ya lumayan. Prosesnya Karena bentur kan. Sampai 4 bulan. Oh, ini menggunakan batu bata dan tema dari ini adalah gambuh. Karya ini murni hasil dari anak lokalan Batuan, Aji Wirayuda. Kita nakal tapi selalu ingat berprestasi. Jangan lupa minum. Jangan lupa. Teman-teman dan para sahabat lokalan, ini juga karya dari Aji Wirayuda dan kita akan bertanya tentang tujuan dan maksud dari Abah dari gaya patung gambuh ini dengan cara menaikkan angka seperti ini. Apa artinya Niki? Apa arti dan tujuannya Niki? Di dalam tari gambuh ada gerakan yang namanya menggalau. 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 Dia menari langsung melingkar. Oh, berarti menari dan melingkar. Melingkari ya. Oh, melingkari Niki. Oh. Kadang-kadang Niki, saya minum arak 1 botol kadang-kadang gini. Oh, berarti ini adalah tarian. Oh, berarti inilah tujuannya. Yang sing bisa ngigal, sing ngidang gerak ini. Ini kan belum gerak ngigal. Ngegerak menari. Ini kalau adalah dasarnya bikin patung itu harus bisa nari. Bisa nari. Makanya patung bisa ikut. Artificial itu ngapa? Ya. Kalau bikin patung topeng harus bisa dari topeng. Sedikit tidaknya harus bisa. Sama halnya dengan bikin patung gambuh, kita harus bisa menarikan. Minimal bisa menarikan. Ya teman-teman dan para sahabat lokalan, ini adalah togok dari gambuh. Maksud dan tujuan dari gaya abahnya seperti ini adalah suatu tarian. Tarian apa namanya Ji? Mau napi dan mau mengalau. Gerakan mengalau dari Demang, nama karakternya Demang. Tumenggung. Ini Surapapatih. Dan beliau adalah pemahatnya. Iya. Kita ganas. Tetap nakal sampai tua. Ya teman-teman dan para sahabat lokalan, sekarang kita langsung bersama wakil juru pendesa saking desa adat Batuan, yaitu Pak Widodo. Kita akan bertanya jawab tentang acara ini terselenggara dengan tujuan apa. Saya itu juru wakil pendesa yang jadi mungkin tentang karya pameran ini terlaksana. Tapi tujuan dan edukasinya juru pendesa. Yang jelas tujuan kami di sini mengadakan pameran seperti ini tiada lain ya untuk ini memperkenalkan apa sebenarnya yang ada di Desa Batuan, terutama Desa Adat Batuan ini. Desa Adat Batuan kan terkenal tentang seninya. Maka dari itu kami menggali dari prasasti yang ada di Pura Desa Batuan, berdasarkan prasasti Batuan, bahwa di Batuan ini memang adalah cikal bakalnya seni. Antara lain ada seni tari, seni tabuk, seni lukis, seni pahat, dan lainnya itu. Maka dari itu, mumpung sekarang akan adanya 1000 tahun penulisan dari Prada Prasasti Baturan itu menjelang 1000 tahunnya yaitu 2002, maka mulai sekarang kami mulailah sedikit untuk menggali apa yang ada pada prasasti tersebut. Yang jelas tujuan kami adalah untuk meningkatkan rasanya pariwisata kami di Batuan khususnya, karena kami di pura kami kan termasuk cagar budaya, banyak dikunjungi oleh para turis. Maka dari itu nanti ke depan biar para turis itu dapat menikmati seni apa yang ada khususnya di Desa Adat Batuan ini, selain pura-pura yang ada, biar seni-seni kerajinan yang ada di sini bisa diketahui oleh
masyarakat, terutama masyarakat internasional yang berkunjung ke desa. Itu teman-teman dan para sahabat lokalan, dan kita akan bertanya yang terakhir kepada Wakil Juru Pendesa, apa harapan kepada anak muda ketika acara pameran lukisan dan pameran topeng ini terselenggara di Desa Batuan? Apa harapannya Juru sebagai manglening pelemah dikiring desa adat, harapnya kepada anak muda yang berada di Batuan? Oh, harapan kami kan jelas. Semoga anak-anak muda kita, khususnya di Desa Adat Batuan itu, ya, biar kenal dia dengan apa sebenarnya yang ada di Batuan, dan mudah-mudahan supaya dia itu tidak terpengaruh oleh budaya-budaya luar itu yang utama sekali. Biar dia bisa melestarikan apa yang ada di Batuan untuk ke depan, biar jangan sampai tinggal nama aja nanti. Itulah tujuan kami, supaya sekarang anak muda datang, dia oh desa kami begini, bagaimana kita sekarang melestarikan. Itulah harapan kita ini. Ya teman-teman dan para sahabat lokalan, demikian tanya jawab kami kepada Wakil Juru Pendesa dikiring Desa Adat Batuan. Dan ingat like, komen, dan subscribe-nya. Acara ini sudah terselenggara selama 1 bulan. Semoga kedepannya ini bisa menginspirasi dan bisa mengedukasi anak muda yang berada di lokalan-lokal Bali kita selanjutnya. Ingat like, komen, dan subscribe-nya. Kita ganaskan lokal, dari lokal untuk lokal. Untuk apa? Untuk marwah taksu Bali kita. Ada kena Juru Pendesa? Promo Santi kita aturkan. Om Santi, 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 Om. Semua di Indonesia.